Kali ini saya akan menjelaskan latar belakang dari QGIS. QGIS Quantum Geographic Information System adalah perangkat lunak open source untuk sistem informasi geografis atau bisa disebut SIG yang banyak digunakan dalam pemetaan dan analisa spasial. QGIS dikembangkan untuk memudahkan visualisasi, pengolahan, analisis, dan penyuntingan data spasial serta memungkinkan pengguna membuat peta dan memetakan data geospasial dengan beragam format data. Sejarah QGIS Quantum Geography Information System dimulai sejak proyek pribadi oleh Gregory Sherman pada tahun 2002. Saat itu, perangkat lunak GIS komersial seringkali mahal dan hanya dapat diakses oleh organisasi besar atau pemerintah, sehingga Sherman berinisiatif membuat perangkat lunak GIS gratis dan open source untuk diakses oleh banyak pengguna. Ia merilisi versi awal QGIS di Linux, berfungsi pada antarmuka sederhana dan mendukung beberapa format data dasar. Pada 2004, QGIS versi 0.0.12 dirilis ke publik dengan cepat menarik perhatian komunitas open source. QGIS pun mulai berkembang pesat dengan adanya kontribusi dari para penggemar di seluruh dunia, baik dalam bentuk kode maupun plugin untuk menambah fungsionalitas. Pada tahun 2008 menjadi tonggak penting ketika QGIS membentuk QGIS Project Steering Committee, badan yang bertanggung jawab atas pengembangan dan arah proyek ini. Pada tahun 2013, proyek ini memutuskan untuk mengubah nama dari Quantum QGIS menjadi QGIS saja untuk penyederhanaan dan memperjelas identitas. Fitur utama GIS. 1. Pemrosesan data. QGIS mampu mengolah berbagai data geografis seperti data raster, dan data lain sebagainya. Yang kedua, pemetaan dan visualisasi. Pengguna dapat membuat peta interaktif dan visualisasi data yang mendetail. Setiap peta dapat ditambahkan dengan berbagai lapisan layers informasi, sehingga dapat menampilkan banyak informasi sekaligus. Yang ketiga, analisis spasial dan pemodelan. QGIS dilengkapi alat analisa yang memungkinkan pengguna melakukan analisa spasial lanjutan. Manajemen dan penyimpanan data. QGIS mendukung integritas dengan berbagai database geospasial seperti PostgreSQL, PostGIS yang memungkinkan penyimpanan data pengolahan data dalam skala besar. Ini sangat berguna untuk proyek yang membutuhkan data geospasial yang diperbarui dan diakses oleh banyak pengguna. Penerapan QGIS dalam berbagai bidang QGIS. 1. Pemerintah dan perencanaan tata ruang. Banyak perintah penggunaan QGIS untuk membantu dalam perencanaan dan mengolah tata ruang. 2. Lingkungan dan kehutanan. QGIS digunakan untuk memantau dan mengelola sumber daya alam. 3. Penelitian dan pendidikan. QGIS populer di kalangan mahasiswa, dosen, dan penelitian bekerja di bidang geografi, lingkungan, dan ilmu sosial. 4. Bisnis dan pemasaran. Perusahaan dapat menggunakan QGIS untuk menganalisis lokasi pelanggan, mengidentifikasi pasar potensi, dan menentukan lokasi optimal untuk pembukaan cabang baru. Kelebihan QGIS. 1. Gratis dan open source. QGIS dapat digunakan secara gratis tanpa biaya lisensi. 2. Kompatibilitas format data yang luas, mendukung berbagai format data spasial. 3. Ekosistem plugins yang kaya. QGIS memiliki ribuan plugin untuk memperluas fungsionalitas. 4. Antarmuka yang ramah dan efektif. Dirancang oleh antarmuka penggunaan yang mudah dipahami. Kekurangan QGIS. 1. Kinerja data besar. QGIS kadang memahami penurunan kinerja saat bekerja dengan data spasial yang sangat besar atau kompleks. 2. Fitur canggih masih terbatas. Dibandingkan perangkat lunak QGIS komersial, beberapa fitur canggih atau analisis spesifik masih terbatas atau memerlukan pooling eksternal. 3. Kemampuan 3D terbatas. Walau QGIS mendukung visualisasi 3D, kemampuannya belum seberkuat perangkat lunak GIS komersial yang memiliki modul 3D lebih lengkap. 4. Keterbatasan dukungan teknis resmi. Karena QGIS adalah perangkat lunak open source, didukung teknis utamanya berasal dari komunitas pengguna, sehingga memungkinkan tidak secepat atau seformal dukungan teknis perangkat lunak